Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video hari ini kita akan membahas mengenai materi kita tentang fungsi harmonik, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi harmonik, di sini saya mau mengulas kembali materi kita yang kemarin, yaitu mengenai persamaan Cauchy-Riemann. Begitu ya. Ingat kembali persamaan Cauchy-Riemann kemarin mengatakan bahwa UX sama dengan VY, begitu ya, atau bisa juga dituliskan dengan do U per do X sama dengan do V per do Y. Persamaan Cauchy-Riemann yang pertama. Kemudian yang kedua, do V per do X atau Vx sama dengan negatif UY, gitu ya. Ini dari persamaan Cauchy-Riemann. Nah, bagaimana jika sekarang dari persamaan Cauchy-Riemann ini ingin kita diferensialkan lagi, gitu ya, diferensialkan parsial. Misalkan dari persamaan satu ini, kalian perhatikan persamaan yang pertama, ini kita coba untuk diferensialkan terhadap X, begitu ya. Kalau kalian diferensialkan terhadap X, artinya di sini ini kan turunan pertama. Kita turunkan lagi terhadap X, maka di sini hasilnya adalah do turunan kedua, gitu ya. U diturunkan terhadap X, maka ini adalah turunan keduanya, diturunkan terhadap X. Kalian perhatikan ya. Kemudian di sini turunan kedua dari V, ya. Nah, ini kan diturunkan terhadap X karena di sini kan do Y. Artinya di sini muncul do X do Y, gitu ya, karena didiferensialkan terhadap X. Itu maka di sini muncul yang namanya persamaan ketiga, diperoleh persamaan ketiga, gitu. Oke, kalian perhatikan kembali yang persamaan pertama. Tetap diperhatikan persamaan pertama. Kita gantian. Dari persamaan pertama tadi sudah didiferensialkan terhadap X. Sekarang kita diferensialkan terhadap Y. Sehingga di sini hasilnya adalah, ya, di sini menjadi do turunan kedua U, gitu ya, diturunkan terhadap tadi kan ini do X ya. Di sini minta do diturunkan terhadap Y, maka di sini muncul do X tetap diturunkan lagi terhadap Y, gitu ya. Kemudian di sini do ini turunan kedua V diturunkan terhadap mula-mula ini kan tadi Y ya, setelah diturunkan terhadap Y diturunkan terhadap Y lagi, maka di sini kan do Y di sini kuadrat, begitu ya. Maka di sini diperoleh persamaan yang keempat. Oke. Nah, ini persamaan ke-1 tadi sudah, persamaan ke-1 diturunkan dari Y sudah. Sekarang gantian persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kan ini Vx sama dengan min UY. Kita coba turunkan dulu terhadap X, maka diperoleh sini ya terhadap X ya, maka di sini do turunan kedua V diturunkan terhadap X, maka di sini do X kuadrat sama dengan tadi min UY, gitu ya, min UY diturunkan terhadap X, maka di sini min do turunan kedua U diturunkan terhadap X, dan awalnya tadi do Y ya, dan terhadap Y di sini muncul diturunkan lagi terhadap X, begitu hasilnya. Maka di sini menghasilkan persamaan yang kelima. Gantian persamaan kedua kita diferensialkan terhadap Y, maka di sini do kuadrat V tadi kan awalnya diturunkan turunan pertama kan terhadap X ya, terhadap do X diturunkan lagi terhadap Y, maka di sini do X do Y sama dengan min do kuadrat U. Nah, di situ tadi kan UY diturunkan lagi terhadap Y, maka di sini do Y di sini kuadrat. Di sini menghasilkan persamaan yang ke-6, gitu ya. Jadi diturunkan secara gantian, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Misalkan begini. Jadi, jika turunan parsial kedua dari U dan V terhadap X dan Y ada dan kontinu dalam suatu daerah R, maka kalian perhatikan persamaan ketiga dan persamaan ke-6. Persamaan ketiga tadi itu kan diperoleh ini do ini ya. Kalian perhatikan ketiga dan ke-6. Ketiganya kan turunan kedua U diturunkan terhadap X ini ya. Do kuadrat V per do X do Y, gitu ya. Kemudian persamaan yang ke-6 ini do kuadrat V per do X do Y sama dengan negatif
Nih, gitu ya. Nah, sekarang dari persamaan ke-3 dan ke-6 itu diperoleh, ini kan bisa kita jumlahkan seperti biasa ya. Kita jumlahkan dari 3 dan 6, maka di sini diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat itu tadi kan sama dengan ya, sama dengan ini kan berarti kan ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Karena kan ini kan do V kuadrat per do X do Y dikurangi dengan do V kuadrat per do X do Y. Akhirnya kan 0. Di sini sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian dari persamaan 4 dan 5 diperoleh. Nah, kemudian dari persamaan 4 dan 5 diperoleh ini ya. Do kuadrat V per do X kuadrat plus do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Nah, dua inilah yang dinamakan persamaan Laplace gitu ya. Persamaan Laplace artinya persamaan Laplace itu apa? Fungsi di mana U dan V memenuhi persamaan Laplace itu disebut dengan fungsi harmonik. Jadi suatu fungsi dikatakan harmonik jika memenuhi persamaan Laplace. Apa itu persamaan Laplace? Persamaan Laplace itu kaitannya dengan turunan kedua. Turunan kedua ini ya. Ini bisa dituliskan dengan begini. UX kan turunan kedua ya, diturunkan terhadap X ya, sama-sama UXX plus UYY sama dengan 0. Sama dengan 0. Terus yang ini itu adalah VXX plus VYY sama dengan 0. Nah, dua inilah yang dikatakan persamaan Laplace, yaitu UXX plus UYY sama dengan 0 dan VXX plus VYY sama dengan 0. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke contoh dari suatu fungsi harmonik. Misalkan saya punya contoh begini. Diketahui suatu UXY-nya adalah X kuadrat dikurangi Y kuadrat, V-nya adalah 2XY. Pertanyaannya apakah U dan V itu disebut fungsi harmonik? Nah, ingat ya bahwa suatu fungsi dikatakan harmonik apabila memenuhi persamaan Laplace. Apa itu persamaan Laplace? Persamaan Laplace tadi yaitu ketika UXX plus UYY sama dengan 0 dan VXX plus VYY sama dengan 0 gitu ya. UXX itu kan kaitannya dengan turunan kedua. Ya, maka sebelum ke turunan kedua kita cari dulu turunan pertama. Begitu ya. Nah, sekarang kita karena di sini kan sudah ketahui U-nya apa, V-nya apa. Kita cari dulu UX-nya dulu. UX-nya artinya U diturunkan terhadap X apa? X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Maka di sini kan 2X ya. Y kuadrat diturunkan terhadap X kan 0 gitu ya. Maka hasilnya tetap hanya 2X. Oke, sekarang gantian. Y-nya apa? Y-nya U diturunkan terhadap Y. X kuadrat diturunkan terhadap Y kan 0. Y kuadrat diturunkan terhadap Y berarti kan negatif 2Y. Oke, nah sekarang UX, UY. V, sekarang VX. VX-nya adalah 2XY diturunkan terhadap X, maka 2Y gitu ya, yang dilihat hanya variabel X-nya. Sekarang VY-nya, maka 2X. Y-nya diturunkan kan 1, begitu ya. Oke, kita turunan pertama sudah selesai semua. Sekarang gantian ke turunan kedua. UXX. Kalian perhatikan yang UX diturunkan terhadap X. 2X diturunkan terhadap X. 2. UYY sekarang ya, karena yang kita butuhkan adalah UXX, UYY, VXX, VYY. UYY-nya ini diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah negatif 2. Oke, sekarang VXX diturunkan 2Y diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 0 karena tidak ada variabel X-nya. Sekarang VYY 2
2X diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 0 karena tidak mengandung variabel Y. Oke, sudah ketemu. Nah, sekarang kita perhatikan UXX plus UYY. Kalian perhatikan UXX plus UYY sama dengan 2 plus negatif 2. Hasilnya adalah 0 ya. Sekarang VXX plus VYY. 0 plus 0 sama dengan 0. Ya. Artinya di sini U dan V memenuhi persamaan Laplace ya. Jadi artinya U dan V memenuhi persamaan Laplace. Bagaimana kalau memenuhi persamaan Laplace? Artinya U dan V itu adalah fungsi harmonik. Gitu ya. Karena memenuhi persamaan Laplace. Itu tadi contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, diketahui U-nya adalah seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya sama, apakah U dan V itu adalah merupakan fungsi harmonik? Ingat, langkah pertama kita cari dulu turunan pertama, U terhadap X. Maka hasilnya X plus Y pangkat 3. Ini dalam kurung ya. Maka ini kita bisa gunakan aturan rantai. Maka kalau menggunakan aturan rantai, kalian menurunkannya, fokus dulu ya caranya. Kalian mau menurunkan pangkatnya gitu ya. 3 turun dulu gitu ya. Tanpa mengubah fungsi yang ada di dalam. Ini jangan diturunkan dulu, begini X plus Y kan gitu ya. Pangkatnya berkurang 1 berarti 3. X plus Y dikuadratkan gitu ya. Nah, sekarang kita baru bermain di dalamnya. Di dalam kan ada X plus Y. X plus Y diturunkan terhadap X. Artinya adalah 1 plus 0 gitu ya. Jadi di sini kan 1. Itu. Jadi di sini UX-nya adalah 3, X plus Y dikuadratkan. UX sudah, sekarang UY. UY ya. Sama, kalau menurunkan pangkat, fokus dulu ke pangkatnya. Yang berkurang hanya pangkatnya, tidak mengubah fungsi yang ada di dalamnya. X plus Y, pangkatnya kuadrat. Sekarang gantian yang diturunkan terhadap Y. Di sini X plus Y diturunkan terhadap Y, 0 plus 1 kan 1 ya. Ini hasilnya adalah 3 X plus Y kuadrat. Oke, turunan pertama sudah yang U. Sekarang yang V. Vx ya. Vx, kalian perhatikan Vx. V diturunkan terhadap X. X pangkat 3 diturunkan kan 3X kuadrat plus ini Y pangkat 3X, Y pangkat 3X diturunkan. Maka di sini Y pangkat 3 dikali 1 kan gitu ya, Y pangkat 3. Nah, sekarang VY. VY-nya adalah X pangkat 3. X pangkat 3 diturunkan terhadap X kan 0 plus Y pangkat 3X. Berarti kan 3Y kuadrat, X-nya tetap, maka di sini 3Y kuadrat X. Oke. Sudah ketemu turunan pertama. Sekarang kita ke turunan kedua. Turunan kedua saya letakkan di sampingnya saja ya. Turunan kedua, maka di sini UXX. Kalian untuk mencari turunan kedua perhatikan turunan pertamanya. Maka di sini 3X plus Y kuadrat. Turun berarti kan 3-nya tetap ya. Kalau menurunkan pangkat, turunkan dulu pangkatnya tanpa mengubah fungsi yang ada di dalam 2, turun. Maka di sini X plus Y pangkat berkurang 1, artinya pangkat 1 gitu ya. Nah, sekarang diturunkan terhadap X. Di sini kan berarti X plus Y kan turunannya kan 1 ini ya. Berarti kan tetap di sini dikalikan dengan 1. Maka di sini hasilnya adalah 6X plus Y. Begitu. Terus kemudian sekarang yang UYY. Maka dia sama ya 3, 2 turun. X plus Y. Di sini pangkat 1 dikalikan dengan 1. Fungsi yang ada di dalamnya baru diturunkan terhadap Y. Maka di sini hasilnya adalah 6X plus Y. Nah, UXX sudah, UYY sudah. Sekarang adalah VXX-nya. VXX-nya kita turunkan. VXX.
diturunkan lagi terhadap X, maka di sini hasilnya adalah 6X. Y pangkat 3 diturunkan terhadap X kan 0, ya. 6X plus 0 kan 6X. VYY. Sekarang 3Y kuadrat diturunkan terhadap Y, maka di sini hasilnya adalah X-nya tetap karena tidak mengubah ya, maka di sini 6Y X gitu ya. Oke, sudah ketemu. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini UXX plus UYY. UXX-nya kan 6X plus Y ditambah 6X plus Y. Nah, apakah hasilnya ini sama dengan 0? Ternyata hasilnya kan tidak sama dengan 0, gitu ya. Jelas tidak sama dengan 0 ya. Ini kan tidak sama dengan 0. Oke, nah sekarang kalian perhatikan VXX plus VYY. Ini kan 6X plus 6YX. Juga sama tidak sama dengan 0 ya. Karena UXX plus UYY tidak sama dengan 0, VXX plus VYY juga tidak sama dengan 0. Artinya di sini tidak memenuhi persamaan Laplace. Memenuhi persamaan Laplace. Kalau dia tidak memenuhi persamaan Laplace, artinya fungsi tersebut bukan U dan V tidak fungsi harmonik. U dan V bukan fungsi harmonik. Fungsi harmonik. Gitu ya, itu penjelasan mengenai fungsi harmonik.